Film ini mengisahkan tentang kehidupan Jack setelah ditinggalkan oleh ibunya. Ia dan adik laki-lakinya yang masih balita pun harus hidup di jalanan dan mencari ibunya ke sana kemari. Lalu berhasilkah Jack mencari ibunya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Awal film ini menampilkan dua anak laki-laki yang sedang tertidur. Tidak lama kemudian sang kakak yang bernama Jack segera bangun dan menyiapkan sarapan untuk adiknya yang bernama Manuel. Jack berusia sekitar 10 tahun, sedangkan Manuel adalah seorang balita yang berusia sekitar 3-4 tahun. Keduanya tinggal bersama ibu mereka yang merupakan seorang single parent. Setelah pulang sekolah, Jack harus merawat adiknya dan mengajak adiknya bermain. Pada suatu malam, Jack memergoki ibunya membawa seorang pria asing ke dalam rumah mereka. Jack yang tidak menyukai keberadaan pria tersebut pun mencari alasan agar ibunya memperhatikan dirinya. Keesokan harinya, Manuel mengajak Jack bermain dan berpura-pura menjadi seekor anjing. Namun pada saat itu Jack sedang tidak bersemangat. Akhirnya ibunya pun datang dan mengajak Manuel bermain. Pada saat yang sama pacar ibunya juga ikut bermain bersama mereka yang membuat Jack semakin tidak menyukainya. Ia pun mengambil semua barang pria tersebut dan membuangnya dari jendela apartemen. Pria itu tidak menyukai apa yang Jack lakukan dan meminta Jack untuk mengambilnya kembali. Tapi Jack menolak permintaan pria tersebut. Keesokan harinya Jack pun membawa adiknya tersebut bermain di danau. Saat memainkan sebuah perahu mainan, perahu tersebut menjauh dari dirinya dan Manuel ingin segera mengambilnya. Untung aja Jack menyadari hal tersebut dan ia segera mengambil perahu mainan tersebut. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah dalam keadaan basah. Jack mengambil kunci yang ditinggalkan ibunya di rak sepatu. Ibunya memang terbiasa meninggalkan kunci dan surat di rak sepatu itu. Setelah itu Jack pun melepaskan pakaian adiknya dan ingin mencucinya. Ia juga meminta Manuel segera mandi agar nanti ibu mereka tidak marah. Namun tanpa diduga Manuel malah menyalakan air panas sehingga membuat Manuel kesakitan. Scene pun berpindah menampilkan Jack dan ibunya yang berada di kantor dinas sosial. Pada saat itu terlihat seorang wanita membacakan surat perjanjian Manuel yang akan diadopsi oleh seseorang. Akan tetapi, ibunya itu tidak setuju memberikan Manuel pada siapapun. Ia malah memasukkan Jack ke sebuah sekolah asrama yang tidak jauh terlihat seperti panti asuhan. Di sini Jack mengenal lebih banyak orang, tapi gak jarang juga dia mendapatkan perilaku gak enak dari teman-temannya. Jack juga bukan anak yang suka mengadu sehingga ia tidak memberitahu siapapun, termasuk gurunya mengenai hal-hal tersebut. Walaupun gurunya menanyakan bekas luka apa yang ada di kepala Jack. Karena Jack tidak mempunyai teman, ia pun menerobos masuk ke dalam sebuah bangunan di luar batas sekolah tersebut. Saat itu ia melihat teman-temannya yang datang dan bermain ponsel secara diam-diam. Setelah itu ia pun kembali ke asrama dan melihat teman lainnya yang sedang bermain teropong. Saat itu Jack ingin meminjam teropong tersebut dan mencoba melihat sesuatu. Setelah beberapa lama berada di asrama tersebut, akhirnya hari yang ditunggu pun telah tiba. Musim panas telah tiba dan para siswa akan dijemput oleh orang tua mereka untuk liburan. Pada saat itu Jack yang sangat bersemangat untuk pulang, ia memasukkan semua barangnya ke dalam tas. Tapi tiba-tiba ibunya Jack menelpon dan mengatakan kalau ia tidak bisa menjemput Jack. Ibunya juga mengatakan kalau ia menitipkan Manuel pada temannya yang bernama Katie.
Jack yang bersedih pun akhirnya pergi ke danau dengan membawa teropong mainan temannya itu. Sesampainya di sana, seorang anak lain yang bernama Danilo datang dan mengajak Jack untuk berenang. Awalnya ia tidak curiga dengan kedatangan Danilo. Namun saat keduanya turun ke dalam air, Danilo menenggelamkan Jack dan membuat hampir tidak dapat bernafas. Setelah itu Danilo melemparkan teropong tersebut ke dalam air. Jack yang tidak dapat menahan diri tersebut akhirnya memukul Danilo dengan sebuah kayu hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu Jack kembali ke air dan mencari teropong tersebut, tapi sayangnya ia tidak bisa menemukannya. Saat itu Jack pun baru tersadar apa yang telah ia lakukan kepada Danilo. Ia panik dan mencoba berlari meninggalkan tempat tersebut. Sesaat kemudian ia merasa bersalah dan kembali ke danau. Sesampainya di sana, Danilo sudah tidak ada di sana. Akhirnya Jack pun pergi ke hutan dan membuatnya tersesat dan tidak tahu harus kemana. Setelah semalaman berada di hutan tersebut, akhirnya Jack berhasil keluar dari hutan itu. Dan kini ia berada di pinggir jalan raya. Jack terus berjalan tanpa arah dan kemudian ia pun berhenti di sebuah toko untuk membeli makanan dengan sisa uang yang ia miliki. Saat itu Jack mencoba menelpon ibunya, tapi sayangnya ibunya tidak ada di rumah. Setelah itu Jack pun kembali ke rumahnya dan mencari kunci di rak sepatu seperti biasa. Tapi pada saat itu Jack tidak menemukan apapun. Akhirnya ia pun pergi ke parkiran mobil dan beristirahat di dalam mobil yang usang yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya. Keesokan harinya Jack kembali ke rumahnya dan berharap ibunya sudah ada di sana. Namun saat itu Jack melihat Becky, guru sekaligus pengawas asramanya, dan beberapa polisi yang datang untuk mencarinya. Akhirnya Jack pun harus bersembunyi dari mereka. Setelah mereka pergi, Jack kembali mengecek kunci di rak sepatu. Tapi sayangnya ia tidak bisa menemukan apapun dan menuliskan sebuah surat pada ibunya. Setelah itu Jack pun pergi ke sebuah restoran untuk mencari Katie dan menanyakan keberadaan adiknya itu. Sesampainya di sana, Katie memberikan makanan pada Jack dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah alamat. Jack pun segera pergi ke alamat yang dimaksudkan dan mencari adiknya, dan benar saja Manuel ada bersama seorang pria yang tidak ia kenal. Jack bertanya pada Manuel apa yang ibunya katakan padanya, dan Manuel menjawab ibunya akan segera pulang. Setelah itu mereka menemui pria asing yang merupakan rekan kerja ibunya. Pria tersebut pun memberikan sebuah alamat dan meminta mereka untuk mencoba mencarinya di sana. Akhirnya di malam tersebut pun Jack dan Manuel harus berjalan sepanjang malam untuk mencari keberadaan ibunya mereka. Alamat yang diberikan pria tersebut adalah sebuah diskotik. Jack masuk ke dalam, sedangkan Manuel menunggu di luar. Jack terus mencari ibunya, namun sayangnya ibu mereka tidak ada di sana. Setelah itu Jack membawa adiknya ke sebuah gedung olahraga dan setelah mendengar ibunya bekerja di sana, tapi sesampainya di sana Jack juga tidak menemukan ibunya dan mereka mengatakan kalau hari itu bukan hari ibunya bekerja. Kemudian Jack pun kembali menelpon rumah mereka, namun ibunya juga tidak kunjung mengangkat telepon tersebut. Di malam itu Manuel sempat tertidur di dalam gedung, tapi Jack membangunkannya dan segera kembali ke rumah. Sesampainya di sana ia tidak kunjung menemukan ibunya dan meninggalkan sebuah surat yang berisi bahwa mereka itu membutuhkan kunci. Setelah itu Jack pun membawa adiknya ke parkiran dan mereka tertidur di dalam mobil. Untuk bertahan hidup, Jack meminta adiknya untuk mencuri makanan di sebuah toko.
Ternyata dari pengalaman mencuri makanan ini membuat Jack semakin berani untuk mencuri benda yang lebih mahal lagi. Ia pun nekat masuk ke dalam toko lain dan mencuri sebuah teropong. Singkat cerita, saat itu Jack telah pergi seharian dan meninggalkan Manuel sendirian. Manuel yang tidak tahu harus mencari Jack kemanapun tertidur di depan pintu apartemen mereka. Melihat hal tersebut, Jack menyesali perbuatannya dan mengajak adiknya untuk tidur di mobil lagi. Namun kali ini mereka kurang beruntung karena si pemilik mobil tersebut datang dan mengusir mereka. Akhirnya Jack dan Manuel harus hidup di jalanan. Saat itu Jack membawa Manuel ke danau tempat mereka biasa bermain. Namun saat itu terlihat Manuel yang sudah lelah, tidak punya pilihan lain. Jack pun membawa adiknya ke salah satu kerabat mereka. Di sana pria itu memperlakukan Jack dan Manuel dengan sangat baik. Pria tersebut kembali menelpon ibunya, tapi sayangnya ibunya tidak mengangkat telepon mereka. Pria tersebut juga memberi Jack makanan dan tumpangan. Setelah cukup lama berada di sana, pria tersebut pun kembali menelpon, tapi tidak ada yang mengangkat telepon tersebut. Hingga akhirnya ia bertanya pada Jack, sudah berapa lama ibunya pergi? Namun Jack menjawab tidak begitu lama. Akhirnya pria tersebut pun membawa Jack dan adiknya dari tempat tersebut. Pada saat di perjalanan, Jack menyadari kalau ia akan dibawa ke tempat penampungan anak. Hal ini membuat Jack marah dan meminta pria tersebut untuk menurunkan mereka. Pria tersebut pun memberi pengertian pada Jack, namun Jack tetap ingin pergi ke rumah mereka, walaupun tidak ada orang di sana. Pada saat ini, Jack dan adiknya harus berjalan cukup jauh. Sesampainya di taman, Manuel tertidur di sebuah kursi dan Jack kembali mengecek rumah mereka. Dari kejauhan Jack melihat lampu rumah mereka menyala dan menyadari ibunya telah pulang. Akhirnya Jack pun membangunkan adiknya dan mereka kembali ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah, ibunya memeluk anaknya dan mengakui sangat mengkhawatirkan mereka. Ia pun segera membuatkan mereka makanan dan Jack membantunya seperti biasa. Dan seperti tidak ada yang terjadi apa-apa. Saat itu ibunya juga mengatakan kalau ia bertemu dengan pria lain dan akan bertemu dengan mereka secepatnya. Singkat cerita, di malam itu Jack merasa kalau ibu mereka tidak benar-benar merindukan mereka dan tidak merasa kehilangan mereka. Ia juga sempat memeriksa surat yang ia tinggalkan, namun surat itu masih ada di sana. Akhirnya di malam itu Jack membuat keputusan besar. Keesokan paginya sebelum ibunya bangun, Jack mengemasi semua pakaiannya dan adiknya. Setelah itu ia pun membangunkan Manuel dan memintanya untuk berpakaian. Tidak lama kemudian Jack pun membawa adiknya meninggalkan rumah tersebut. Dan film ini ditutup dengan menampilkan Jack yang menelpon Becky, si pengawas asrama. Kemungkinan besar Jack membawa adiknya untuk tinggal bersama di penampungan anak tersebut. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih.